Shalom, perkenalkan nama saya Jonathan Glenn Arthur Tokomalo, NIM 2314201129, kelas A4 semester 3. Video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengampun Nurse Maylin Kuntul, SCAP MKes. Kehamilan tidak diinginkan atau KTD adalah kehamilan yang terjadi tanpa direncanakan atau diinginkan oleh seseorang wanita atau pasangan pada saat itu. Kehamilan ini dapat terjadi meskipun seseorang telah berusaha untuk mencegahnya dengan menggunakan kontrasepsi atau karena tidak ada niat untuk memiliki anak pada waktu tersebut. Secara global, sekitar 40% kehamilan adalah kehamilan tidak diinginkan, dengan angka tertinggi terjadi di negara berkembang. Di Indonesia, sekitar 1 dari 5 kehamilan adalah kehamilan tidak diinginkan, yang sering berakhir pada aborsi ilegal atau masalah kesehatan. Penyebab kehamilan tidak diinginkan. Pertama, kurangnya pengetahuan atau edukasi seksual. Banyak orang tidak memahami cara menggunakan kontrasepsi yang benar atau bahkan tidak mengetahui adanya pilihan kontrasepsi yang benar. Dua, penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat atau tidak konsisten. Penggunaan kontrasepsi yang salah atau tidak teratur dapat mengurangi aktivitas metode kontrasepsi. Contohnya, tidak menggunakan kondom dengan benar atau tidak mengonsumsi pil KB sesuai jadwal. 3. Keterbatasan akses kontrasepsi. Di beberapa daerah, akses terhadap kontrasepsi yang efektif dan aman terbatas, baik karena faktor ekonomi, sosial, atau lokasi geografis. 4. Faktor sosial dan ekonomi. Tekanan sosial, miskomunikasi dalam bentuk hubungan, serta faktor ekonomi tidak memungkinkan wanita atau pasangan memiliki anak pada waktu tertentu. 5. Penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Pengaruh alkohol atau narkoba dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang bijaksana dan meningkatkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak kehamilan tidak diinginkan. Yang pertama, dampak kesehatan. Kehamilan tidak diinginkan berisiko menyebabkan komplikasi medis seperti hipertensi, kelahiran prematur, atau bahkan kematian ibu dan bayi jika mendapatkan perawatan yang tidak benar. Bisa juga mengarah pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres. 2. Dampak psikologis. Wanita yang mengalami KTD seringkali merasa cemas, tertekan, atau bahkan malu. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. 3. Dampak sosial dan ekonomi. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat mengganggu pendidikan, pekerjaan, dan perkembangan sosial wanita. Ini juga bisa menambah beban ekonomi bagi keluarga, terutama jika mereka belum siap dan tidak mampu membiayai kebutuhan anak. 4. Dampak pada anak. Anak yang lahir dari KTD lebih rentan terhadap masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dibanding dengan anak-anak yang direncanakan dengan baik. Solusi dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Yang pertama, edukasi seksual yang tepat. Memberikan pengetahuan yang jelas mengenai kesehatan reproduksi, risiko kehamilan, serta berbagai metode kontrasepsi yang tersedia. 2. Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Memastikan bahwa setiap individu memiliki akses kontrasepsi yang aman, efektif, dan terjangkau, serta layanan kesehatan reproduksi yang memadai. 3. Penggunaan metode kontrasepsi yang efektif. Metode kontrasepsi yang digunakan antara pil KB, kondom, UIT, alat kontrasepsi dalam rahim, suntik KB, implan, dan sterilisasi. 4. Dukungan psikologis. Memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada wanita yang menghadapi KTD, baik yang memilih untuk melanjutkan kehamilan maupun yang memilih untuk mengakhiri kehamilan. Dan yang terakhir, kebijakan kesehatan reproduksi. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pemberian layanan kontrasepsi secara luas dan meningkatkan kampanye untuk kesadaran kesehatan reproduksi. Metode kontrasepsi. Berikut adalah beberapa metode kontrasepsi yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang pertama, pil KB. Hormonal atau harus dikonsumsi setiap hari. Kedua, UIT, intrauterine device. Alat yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur. 3. Implan. Alat kontrasepsi dipasang di bawah kulit dan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon. 4. Suntik KB. Dosis hormon yang disuntikan ke tubuh mencegah kehamilan beberapa bulan. 5. Kondom. Menutupi penis atau vagina untuk mencegah sperma masuk ke dalam tubuh.
Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan, terutama dengan cara yang proaktif dan konstruktif. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh generasi muda. 1. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan seksual. Generasi muda dapat membantu meningkatkan kesadaran di kalangan teman sebaya mereka tentang pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif, termasuk pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi. Dengan berbagai informasi yang benar, mereka dapat mengurangi ketidaktahuan yang sering menjadi masalah salah satu penyebab kehamilan tidak diinginkan. 2. Menjadi agen perubahan dalam komunitas. Sebagai bagian dari masyarakat, generasi muda dapat terlibat dalam kegiatan kampanye, sosial, penyuluhan, dan diskusi kelompok untuk menanggulangi stigma terkait kontrasepsi dan kehamilan remaja. Mereka bisa berbicara tentang pentingnya menunda kehamilan hingga siap secara fisik dan mental. 3. Mendorong dialog terbuka dengan keluarga. Meskipun seringkali ada kendala untuk berbicara tentang masalah seksual di keluarga, generasi muda bisa memilih melalui percakapan dengan orang tua atau wali mereka. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka di rumah, yang memungkinkan remaja untuk merasa lebih nyaman mengakses informasi yang mereka butuhkan. Secara kesimpulan, kehamilan tidak diinginkan adalah masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius di berbagai aspek, melalui edukasi, akses kontrasepsi yang lebih luas, serta dukungan sosial dan kebijakan yang mendukung. Kehamilan tidak diinginkan dapat dikurangi. Pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi wanita dalam membuat pilihan reproduksi yang sehat dan aman. Secara keseluruhan, peran generasi muda dalam mengurangi angka kehamilan tidak diinginkan sangat penting, karena mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga penyebar dan agen perubahan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku di komunitas mereka. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo, bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan.